Rambut dari kepala yang didapat dari ngayau akan menjadi hiasan pada perisai dan pedang. Sementara itu, kepala-kepala musuh akan dikeringkan dan digantung di rumah mereka. Halo Indonesia, selamat datang di channel Sukbud, channel yang membahas tentang suku dan budaya di Indonesia. Di video ini, kita akan membahas tentang sejarah ngayau, tradisi berburu kepala manusia suku Dayak. Kayau, atau sering dikenal dengan ngayau, merupakan satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada suatu tradisi memburu kepala manusia di kalangan kebanyakan masyarakat Dayak Sarawak seperti Iban, Kayan, dan subsuku Dayak lainnya. Menurut buku yang ditulis Asmiati Ahmad, mulanya ngayau merujuk kepada amalan yang berkaitan dengan upacara perkawinan, keagamaan, dan nilai kewiraan. Amalan ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Menurut Nuria Tugang, tradisi ngayau dilakukan oleh orang Iban pada zaman silam semata-mata untuk tujuan mempertahankan kaumnya dari musuh. Tidak sembarangan musuh akan dibunuh. Mereka hanya memilih musuh lelaki dewasa untuk dibunuh dan dibawa balik ke rumah. Rambut dari kepala yang didapat dari ngayau akan menjadi hiasan pada perisai dan pedang. Sementara itu, kepala-kepala musuh akan dikeringkan dan digantung di rumah mereka. Di beberapa rumah hingga kini ada menyimpan tengkorak kepala musuh yang diturunkan sejak zaman nenek moyangnya. Membawa balik kepala musuh semasa ngayau ini dianggap sebagai suatu anugerah berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan juga penolak bala. Setelah tradisi itu berlangsung, biasanya seorang lelaki akan disematkan gelar Bujang Berani yang berarti Raja Berani atau Pahlawan Ulung. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai suatu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak. Dengan begitu, saat ritual adat gawai atau perayaan lainnya, mereka berhak menerima penghormatan tertinggi. Jauh sebelum konflik Sampit tahun 2001 terjadi, diketahui ngayau dilakukan oleh suku Dayak sebagai bagian dari tradisi. Ngayau dilakukan secara turun-menurun sebagai sebuah kebanggaan bagi keluarga yang bisa membalaskan dendam kepada musuh. Walau begitu, ngayau tidak dilakukan dengan serta-merta namun dilakukan dengan aturan sendiri. Tradisi ngayau juga ditakuti oleh para penjajah yang pernah singgah di Kalimantan. Penjajah Belanda dan Inggris memberi sebutan barbarik Borneo atau Kalimantan Biadab untuk menggambarkan tradisi perburuan kepala suku Dayak. Tradisi ngayau membuat seorang naturalis asal Norwegia, Carl Bock, menerbitkan catatannya yang berjudul The Headhunter of Borneo pada tahun 1881. Dari perspektifnya, Carl Bock menceritakan bahwa tradisi ngayau dipercaya memiliki kekuatan magis untuk menyelesaikan masalah besar seperti tolak bala, mengusir wabah, bahkan meminta hasil panen yang melimpah. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Dapat dikatakan bahwa kini tradisi ngayau merupakan salah satu tradisi suku Dayak yang sudah punah. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada 22 Mei sampai 24 Juli 1894. Nah, sekian pembahasan kita tentang sejarah ngayau, tradisi berburu kepala manusia suku Dayak. Jika ada yang salah pada video ini, koreksi di komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Salam suku dan budaya Indonesia.